上人的讲经说法，师兄师姐请起立，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。讲活菩萨及上人寻三问讯里，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。 Selamat pagi, Sisyong Suje. Sebelum kita memulai intisari hari ini, kita akan memulai dengan doa. Dipersilakan. Tangan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心，大家心口意念，化解恶念结善。咱个物件会到的所在，只要的路会通是平安的路，啊，咱就去甲看嘛。一个念头就是救人呐、 Semoga kemanusiaan dan masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. 早安，师兄师姐，saya Vivi Liang. Hari ini dengan Elisa Suje menjadi moderator untuk pagi hari ini, dan semoga kita bisa lebih fokus ya dalam mendengarkan Dharma dari Master ini. Sekarang kita mulai dengan intisari. Diteruskan oleh Elisa Suje, catatan tangan.
Selamat pagi,师兄师姐们，感恩上人开示，感恩 mitra badik saya Vivi Liang Setia yang menemani pada pagi hari ini, dan感恩 semua tim Simfasiang, host dan co-host yang membantu fasilitasi. Tapi terutama感恩 kepada semua peserta. Marilah kita bersungguh hati mendengarkan intisari yang telah dirangkum oleh tim Simfasiang. Mari kita mulai. Sutra Teratai bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva baik saja Raja. Episod 1860. Sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Praktik kebajikan di mana-mana dan tak terhingga. Sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Praktik kebajikan di mana-mana dan tak terhingga. Catatan tangan. Dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan, Widaya Carana Sampana. Praktik kebajikannya mudah ditemukan di mana-mana dan mendatangkan buah balasan baik yang tiada terhingga. Dengan 3 rangkaian pengetahuan, Triwidya dapat memperoleh pemahaman sepenuhnya, menuntaskan kegelapan dan kerisauan batin. Dengan penerangan sempurna, Anuttara Samya Sambodhi yang tiada tara, dapat mengetahui dan memahami secara sepenuhnya. Dengan 6 kemampuan gaib, sadahina, kedisiplinan, sila, konsentrasi, samadhi, dan kebijaksanaan prasna, menjadi sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Kita mulai intisari pertama. Waktu tidak bisa ditahan oleh manusia. Setiap orang harus memiliki hati yang tekun, menggenggam waktu yang ada. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudahan. Kita dapat memiliki kebijaksanaan setara Buddha. Hanya saja kita telah melupakan dharma dari kehidupan ke kehidupan. Dikarenakan ditutupi oleh noda batin dan kerisauan. Sekarang sudah memiliki jalinan jodoh. Kita berjodoh berkumpul di tempat yang sama, mendengarkan dharma yang sama. Dharma dari luar masuk ke dalam batin. Asalkan niat kita tetap teguh, dharma akan meresap ke dalam batin. Apabila kita tidak disiplin ataupun tertutupi oleh kerisauan batin, bahkan jika ada dharma dari luar pun, maka ia tidak akan mampu masuk ke dalam batinmu. Hanya ketika dharma benar-benar masuk ke dalam batin kita, barulah kita dapat memperoleh manfaatnya. Berupaya semangat menciptakan berkah di dunia. Di sini yang saya dapatkan ya, Master setiap hari memberikan kita ceramah dan selalu menyerukan bersungguh hati. Apakah kita benar-benar bersungguh hati? Di sini ada dikatakan, bila kita tidak bersungguh hati, kita mendengar dhamma yang dari luar, pintu hati kita tidak dibuka, dhamma tidak akan mampu masuk ke dalam
batin. Bagaimana Dhamma bisa masuk ke dalam batin kita ya? Tadi doa. Hanya pada saat kita penuh syukur, merasakan Dhamma ini, dan lewat perenungan mendalam, batin tergugah. Di saat itulah Dhamma telah masuk ke dalam batin kita. Saat itu kita bersuka cita ya, seperti memperoleh harta karun. Dhamma pada saat kita merasakan kita memperoleh harta karun, kita dapat memanfaatkannya. Di jalan Bodhisattva ini, kita memanfaatkannya karena diri kita sendiri telah memperoleh manfaat. Kita juga ingin berbagi kepada sesama. Waktu tidak bisa ditahan, genggam waktu saat ini, dan kita bersama-sama mengajak yang berjodoh berkumpul di tempat ini, yang mendengarkan Dhamma ini, bersama semangat menciptakan berkah di dunia. Pihiliang Seci, ada yang mau ditambahkan? Ya, setiap orang itu memiliki sifat hakiki kebudaan dan juga kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Tetapi karena kita adalah makhluk awam, kita masih tertutupi oleh batin kita, masih tertutupi oleh noda batin dan kerisauan ini. Dan juga dengan adanya Simvasyang setiap pagi, kita sebenarnya Dharma ini telah datang ke pintu batin kita, sehingga kita hanya perlu membuka pintu batin kita, karena ketika sebab dan kondisinya sudah tepat, Dharma ini akan masuk ke dalam batin kita dan menjadi jernih batin kita ini. Next, nomor 2. Apa yang kita lihat dan dengar di dunia ini membuat kita bijaksana. Kebijaksanaan itu terhubung dengan Dharma. Dengan mendengarkan Dharma, mempraktekkan berdasarkan Dharma, masuki ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi. Ini berarti menciptakan berkah kepada manusia. Inilah kebijaksanaan. Hanya dengan cara inilah kita dapat memahami Buddha Dharma dengan jelas dan mempraktekkan Dharma dalam tindakan nyata, dipenuhi dengan puluhan ribu kebajikan. Ini yang disebut dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Bagaimana kita dapat dikaruniai kebajikan? Yaitu Anda harus bertindak. Tindakan adalah pahala. Untuk menyempurnakan kebajikan, kita juga perlu melakukan perbuatan baik yang tak terhingga jumlahnya. Dengan demikian, kita dapat datang dan pergi dengan bebas, menjadi sempurna dan memberi manfaat bagi umat manusia. Jadi kita dalam melakukan kegiatan dan kebajikan ini, saat kita terjun ke tengah masyarakat, kita harus mendengarkan Dharma agar kita bisa ada kebijaksanaan dalam melakukan kebajikan ini, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Kemudian dengan kita berupaya dengan semangat, dengan berkah dan kebijaksanaan dipupuk secara bersamaan, kita masuk ke tengah orang banyak, membimbing para makhluk. Jadi kita menjalin jodoh yang penuh berkah. Dan juga kita harus menerapkan Dharma dalam tindakan nyata dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang disebut dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Dengan kita memiliki arah tujuan yang benar di jalan benar, dengan pikiran murni jernih, kita melakukan kebajikan sehingga memperoleh pahala kebajikan yang sempurna, sehingga sifat hakiki kita ini akan jernih terus,
berada selamanya di dalam batin sehingga kita datang dan pergi dengan leluasa. Next, Seci Elisa. Di sini tadi ada dikatakan ya, di slide kedua, bagaimana kita datang dan pergi dengan bebas, menjadi sempurna dan memberi manfaat bagi umat manusia. Di slide itu saya mendapatkan ya, setelah mendengarkan Dharma, kita mencoba memahami dan kita memahami prinsip kebenaran, prinsip sebab akibat. Sehingga setelah memahami dan setelah kita mempraktekkan ya, terdapat kendala-kendala dalam awal melakukan, tetapi kita selalu merenungkan ada di mana yang bisa saya perbaiki untuk kedepannya lebih baik dan bersukacita mendapatkan solusi. Di sini merasakan, oh rupanya dengan inilah kita dapat dengan datang dan pergi dengan bebas, belajar setiap kali menjadi lebih baik, dan setiap pertemuan dapat memberikan manfaat bagi umat. Itulah ya, seperti kebijaksanaan dalam menyadari. Mari kita mulai slide kedua. Slide ketiga, pada tahun 2020, Master dengan relawan Indonesia sedang video call mendengar relawan Seci melaporkan kegiatan di Indonesia satu persatu. Di Indonesia banyak bencana. Selain pandemik COVID-19, juga mengalami banjir bandang dan gempa bumi. Gempa bumi yang melanda Indonesia pada tahun 2018 merusak begitu banyak bangunan. Terdapat begitu banyak korban jiwa. Relawan Indonesia bergerak cepat melakukan tindakan mengatasi bencana dan upaya bantuan. Selama 10 hingga 20 tahun terakhir, Seci Indonesia telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dengan dukungan transportasi darat, laut, dan udara, terorganisasi dengan baik dalam mendukung berbagai kegiatan. Master mendengar dengan sangat sukacita. Mereka insan Seci Indonesia menggunakan sumber daya lokal, menggunakan istilah Seci, semangat dan filosofi Seci, menggunakan pendidikan dan budaya humanis Seci. Ini sama persis dengan yang di Taiwan. Saya Master melihat 4 misi Seci di Indonesia. Master memuji mereka telah melakukan dengan baik. Tidak kalah dengan Taiwan. Dengan kekuatan mereka, semangat mereka, bersatu hati, harmonis, kerjasama mereka bersatu padu, sungguh kompak, sehingga menjadi kekuatan yang sangat besar. Di sini, Master melihat bahwasanya relawan Seci Indonesia bagaimana sempurna dalam bijaksana dan tindakan ya. Mempraktekkan kebajikan di mana-mana dan tak terhingga. Itu dapat dilihat pada itu ya, bencana gempa bumi di Palu. Begitu banyak korban, tetapi begitu banyak bodhisattva dunia berdatangan dari penjuru ke daerah sana untuk memberikan perhatian dan bantuan.
Dalam beberapa tahun sejak melakukan pemberian bantuan, kita memberikan bantuan darurat, jangka pendek, dan jangka panjang. Juga mengadakan begitu banyak bangunan agar mereka dapat pulih kembali. Master begitu memuji ya dan bersukacita. Murid-murid bisa memahami yang Master sampaikan setiap hari lewat Dharma Simfasian. Murid-murid bersatu hati, harmonis, semua menggunakan sumber daya lokal. Semua dari Tang Ti Ren, Pang Tang Ti Si. Relawan setempat membantu daerah setempat. Dengan berbekal pendidikan dan budaya humanis, semangat dan filosofi suci, mereka melakukan dengan penuh ketulusan, ikhlas tanpa pamrih, dan bersukacita melakukannya. Inilah menjadi suatu kekuatan yang besar dan dapat dilihat di saat ini ya, bagaimana perumahan cinta kasih di Palu telah selesai dibangun dan masyarakat di sana juga telah kehidupannya menjadi lebih baik. Dan hati yang penuh ketakutan di saat terjadinya bencana, penderitaan datang, terhangati bahwa kehidupan ini memiliki cinta kasih dan belas kasih, dan semua ada kasih di sekitar kita. Ini membuat kekuatan yang besar untuk kita semua untuk mempraktekkan dan menjalaninya. Vivian Sece, ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi di sini dikatakan Master sangat memuji Indonesia dengan adanya sebuah niat pikiran baik muncul, membentuk aspirasi sehingga menyatukan tekad bersama dan memiliki kekuatan yang bersatu untuk membantu para korban bencana. Dan bodhisatwa dunia itu memberi kekuatan cinta kasih energi, yaitu cinta kasih demikian besar, sekali menyeru ribuan yang merespon, kata Master. Dan juga setiap rumah tangga itu yang telah dibantu mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Buddha Suci dengan kata-kata, pada masa sulit ini kami dapat segera menerima barang yang begitu berlimpah. Inilah rasa syukur mereka dan juga rasa hormat mereka kepada Yayasan Buddha Suci. Next. Apa yang dilakukan insan suci Indonesia sungguh adalah benar, bajik, dan indah. Ini sudah bisa disebut sebagai teladan. Sebenarnya yang patut dipuji tidak ada habisnya. Penanggung jawab di setiap wilayah, misi amal juga dilakukan dengan sangat baik dan mengakar. Hal yang patut dipuji sungguh banyak, sehingga disebut sebagai dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Arah tujuan mereka telah ditetapkan, kekuatan mereka dan derap langkah mereka selaras. Semuanya sangat lengkap. Bila perlu uang, ada banyak uang. Bila perlu tenaga, ada tenaga yang besar. Bila harus melangkah, semua orang sepakat dan sejalan, saling mengikuti dengan sepenuh hati. Ketika dilaksanakan, semuanya sangat rapi, kekuatan pun sangat kokoh. Inilah yang disebut sebagai kebajikan. Kebajikan melahirkan buah kebajikan yang tak terhingga. Sehingga dengan 3 rangkaian pengetahuan dapat memperoleh pemahaman sepenuhnya, menuntaskan kegelapan dan kerisauan batin. Jadi dikatakan bahwa di Indonesia itu mereka memberi tanpa pamrih.
memberikan kasih sayang kepada semua orang, dan juga jika perlu uang akan sangat banyak uang. Jadi demikianlah para relawan di Indonesia itu semuanya bekerja sama dengan baik dan juga mengakar sangat kokoh. Dengan bersyukur, apapun yang dilakukan akan sangat dihormati. Demikian harmonisnya mereka menjalankan 4 misi secara lengkap, yaitu bersatu, harmonis, bergotong royong. Dan juga mereka menunjukkan bahwa benar, bajik, dan indah inilah teladan. Dan juga mereka dengan penuh ketulusan dan penuh kesadaran mereka melakukan kebajikan ini. Dengan demikian jasa kebajikan yang diperoleh pun akan sangat besar. Next. Ya, naskah sutra. Ini sebenarnya naskah sutra yang kemarin ya, episode 1859, tapi saya bacakan. Seandainya ada orang yang dapat mendengarkan sutra teratai ini lalu menyalinya sendiri atau membuat orang lain menyalinya, maka jasa kebajikan yang diperolehnya, sekalipun menggunakan kebijaksanaan Buddha untuk mengukurnya, juga tidak mampu mengetahui batasannya. Dan sutra hari ini adalah naskah sutra pelita minyak campaka. Next ya. Pelita minyak campaka, pelita minyak sumana, pelita minyak patala, pelita minyak farsika, dan pelita minyak nafa malika sebagai persembahan, sehingga jasa kebajikan yang diperolehnya juga tiada terhingga. Dan ini adalah penjelasan dari naskah sutra. Pelita minyak campaka ini adalah bunga kuning. Bunga awalnya tiada minyak, jadi bunga dicelupkan di dalam minyak. Pelita minyak sumana ini adalah bunga yang menangkap keinginan dengan baik. Next. Pelita minyak patala ini adalah bunga yang mengharumkan. Pelita minyak farsika ini adalah bunga yang tumbuh pada musim panas, juga disebut bunga hujan sebab tumbuh sehabis hujan. Next. Pelita minyak nafa malika. Nafa artinya bunga campuran. Sebagai persembahan itu adalah semua bunga bisa dijadikan minyak untuk menyalakan pelita sebagai persembahan kepada Buddha. Next. Ya, Secie Elisa. An Vivi Liang Seci. Zaman Buddha masa lampau, pada waktu itu tak ada lampu. Sehingga di malam hari gelap gulita. Ketika Buddha berjalan, di antaranya ada seorang murid biksu mulai menyalakan lampu minyak. Agar Buddha dan Sangha bisa berjalan dengan terang. Lampu minyak diperoleh oleh seorang nenek yang memberikan persembahan kepada Buddha melalui biksu ini. Hingga suatu hari, Buddha masa lampau ini membabarkan Dharma. Dan saat itu memberikan peramalan kepada biksu ini. Di masa yang akan datang, masa mendatang yang masih sangat lama nanti, pelatihan diri Anda yang seperti ini akan bisa mencapai kebudahan. Ketika seorang nenek mendengar hal itu, ia pun datang ke hadapan Buddha kuno dan berkata, pelita yang dipersembahkan oleh biksu itu sesungguhnya berasal dariku.
Dan biksu itu mempersembahkannya kepada Buddha. Akulah yang mempersembahkan pelita. Mengapa Buddha tidak memberikan peramalan untukku? Ia pun meminta Buddha kuno untuk memberi peramalan. Buddha menjawab, ada. Kamu akan menerima peramalan. Karena engkau mempersembahkan pelita kepada biksu ini, setelah biksu ini mencapai kebudahan, dialah yang akan memberi peramalan untukmu. Demikianlah, inilah yang disebut dengan hukum karma yang jelas. Siapa terhadap siapa, siapa yang mempersembahkan kepada siapa. Urutannya demikian adanya. Ini sebuah kisah tentang mempersembahkan pelita. Cerita tentang ini juga sesuatu hal yang baru bagi diri saya sendiri ya. Tetapi di sini ya, kita bersumbangsi dengan penuh ketulusan tanpa pamrih. Itu dari awal niat pikiran kita. Jadi bagaimana dengan apakah ada peramalan ataupun tidak ada peramalan, itu seperti balasan buah karma baik ya. Kita tidak memperhitungkannya. Karena di sini dikatakan ya, dengan melakukan pelatihan diri ini, dengan waktu yang lama dengan pelatihan diri ini, kita akan mencapai kebudahan. Lalu sekarang gini, biasanya saya memberi kebaikan kepada seseorang. Apakah seseorang itu akan membalas kebaikan saya kepada diri saya? Ini yang selalu membuat diri kita dilema ya. Kadangkala bisa sakit hati. Tetapi jauhilah pikiran seperti itu. Dengan tindakan seperti itu dan pikiran seperti itu, membuat kita berkira. Berarti kita melakukan segala sesuatu menjadi pamrih. Bagaimana kita setelah belajar Dhamma, memahami prinsip kebenaran, telah memperoleh 3 wawasan dan 3 pemahaman. Karena kita dari makhluk awam belajar menjadi makhluk yang berbudi luhur. Bahwasanya apapun yang saya lakukan tanpa pamrih, apakah yang saya berikan akan kembali kepada saya kepada dia baik, apakah dia baik kepada saya? Memahami 3 tiada dalam pemberian dana ya. Saya akan bebas dari derita tetapi tetap bersukacita. Tetapi saya sangat yakin bahwa kebaikan yang pernah saya berikan pernah membuat hatinya hangat dan menyembuhkan. Di saat dia pernah merasakan hal itu, dia juga pernah melakukan kebaikan-kebaikan lain. Begitulah siklus cinta kasih. Segala buah karma itu akan datang tepat pada waktunya. Bukan dari orang tersebut, melainkan dari penjuru, dari orang yang tidak kita kenal. Itu berawal dari benih yang kita tanamkan di saat itu. Kalian ya, Vivian masih ada yang ditambahkan? Demikian ya tentang hukum karma, yaitu kita jika melakukan kebajikan, jasa kebajikan persembahan pelita kepada Buddha itu
adalah tiada terhingga. Jadi di sini saat si nenek mempersembahkan pelita kepada biksu dan juga kemudian biksu ini mempersembahkan pelita kepada Buddha. Jadi di sini dikatakan persembahan langsung pelita itu kepada Buddha itu adalah yang langsung. Dan sedangkan si nenek yang mempersembahkan pelita kepada biksu itu adalah tidak persembahan yang tidak langsung. Jadi disinilah dikatakan bahwa saat Buddha memberikan peramalan kepada biksu, kemudian biksu ini setelah mencapai setelah tercerahkan juga akan memberikan peramalan kepada si nenek. Jadi bukan Buddha yang langsung memberikan peramalan kepada si nenek, tetapi harus menunggu sampai si biksu itu tercerahkan baru bisa memberikan peramalan kepada si nenek. Demikian, next nomor 6. Menggunakan berbagai macam model dan bentuk pelita yang begitu banyak untuk dipersembahkan. Semua ini menggunakan berbagai bunga. Banyak jenis bunga direndam dalam minyak untuk membuat pelita wangi. Maka memberikan persembahan dengan berbagai jenis bunga dibuat sebagai minyak untuk diberikan sebagai persembahan kepada Buddha. Semua ini adalah sebuah ketulusan hati. Jasa kebajikan persembahan pelita kepada Buddha adalah benar-benar jasa kebajikan yang tiada terhingga. Jadi di sini juga dikatakan bahwa dengan memberi persembahan kepada Buddha dan juga memberi persembahan kepada sutra, orang-orang ini akan memperoleh jasa kebajikan yang tak terhingga. Dan dijelaskan kalau orang yang mendengarkan sutra ini adalah pria akan memperoleh pahala kebajikan dan wanita akan berubah, dan untuk wanita itu akan berubah menjadi tubuh pria. Jadi di sini kita harus dengan hati yang tulus dan rasa hormat memberikan persembahan agar arah tujuan ini benar. Jadi inilah yang disebut dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Dengan kekuatan yang bersatu membangkitkan cinta kasih, kita melakukan banyak hal baik dan juga perilaku baik yang bersifat universal. Kita bersumbangsi. Demikianlah Sejie meneruskan. Di slide 6 ini ada cerita tentang bunga, minyak, dan pelita wangi. Teringat di bab sebelumnya ya tentang bunga. Bunga ini seperti berbagai jenis bunga ya. Juga seperti berbagai jenis semua murid-murid master. Jadi berbagai latar belakang datang berkumpul. Semua berkumpul menjadi satu. Seperti semua jenis bunga ini direndam dalam minyak ini ya. Bagaimana membawa menjadi minyak wangi. Minyak wangi ini kemudian dipersembahkan menjadi pelita wangi. Bunga adalah insan-insan yang memiliki niat dan kebajikan awal. Kumpulan cinta, welas asih, dan niat baik dari semua. Berkumpul seperti di Seci ya. Berkumpul dengan harmonis, bersatu hati, bersemangat. Lalu mewujudkannya dalam tindakan nyata. Bagaimana menjalankan 4 misi. Pelita itu dan hasil tindakan nyata itu seperti suatu cahaya yang dapat dilihat dan dirasakan.
Dan dalam berpraktek tersebut, para relawan juga merasakan kesadaran ya, menyadari, sehingga dalam berpraktek memperoleh kebijaksanaan. Jadi, perumpamaan ini sungguh mendalam ya, bahwa dengan melakukan semua praktek kebajikan dengan ketulusan, itulah jasa kebajikan yang tak terhingga. Karena diri kita sendiri telah murni ya, karena kita memahami sebab akibat, prinsip kebenaran, kita melakukannya tanpa pamrih, dan terus berlatih menjadi diri sendiri yang lebih baik dan menginspirasi. Dan terus menjaga kekompakan, keharmonisan, menuju arah tujuan yang tepat dan benar sesuai petunjuk guru. Kita lanjut slide berikutnya. Maka jasa kebajikan yang diperolehnya juga tiada terhingga. Menggunakan umbul dan tirai, pakaian, pelita minyak, dan berbungaan harum sebagai persembahan pada sutra. Orang-orang ini juga memperoleh jasa kebajikan yang tak terhingga. Ini menjelaskan kalau kebajikan dari sutra adalah unggul tak terbatas. Di atas menjelaskan kalau orang yang mendengarkan sutra ini, pria memperoleh pahala kebajikan dan wanita berubah menjadi tubuh pria. Ini jasa kebajikan yang diperoleh tiada terhingga, menggunakan umbul dan tirai, pakaian, pelita minyak, dan bunga harum. Ini seperti ini ya, insan suci, memakai seragam suci. Nah, jadi Chuang Yin yang begitu anggun, welas asih, dan mempersembahkan pikiran, hati, dan praktek nyata dalam mempraktekkan 4 misi amal. Itu adalah mempersembahkan sutra. Mempersembahkan sutra itu adalah berjalan di jalan bodhisattva, praktek jalan dharma. Itu adalah jasa kebajikan yang tak terhingga. Kita lanjut. Bukan hanya jasa kebajikan, karena memberi persembahan kepada Buddha. Bahkan memberi persembahan kepada sutra, menghormati sutra, memberi persembahan kepada sutra, jasa kebajikannya juga sangat besar. Segala hal harus penuh ketulusan. Kekuatan ini bersatu, maka akan menjadi besar. Seperti di Indonesia, asalkan menggerakkan cinta kasih, ketulusan mereka. Ketika cinta kasih muncul, mereka akan melakukan banyak hal baik. Kita memanfaatkan waktu, menggenggam waktu, dan memanfaatkan kehidupan. Segala yang kita lakukan, pahala kebajikan kita tetap akan ada. Walaupun bersumbangsi tanpa pamrih, tetapi batin kita dapat memperoleh sukacita tiada batas, sukacita pada kehidupan masa kini, jalan pada masa kehidupan mendatang telah jelas. Inilah tujuan mempelajari ajaran Buddha. Tujuan mempelajari ajaran Buddha ya. Tadi ada membaca tentang 3 wawasan dan 3 pemahaman. 3 wawasan setelah kita terus-menerus ya, berkesinambungan mendengarkan Dharma, itu akan memenuhi gudang kesadaran kita. Pada saat kita bertemu dengan fenomena, kita akan teringat dengan masa lalu. Memahami, di momen ini terjadi hal seperti ini. Pada masa lalu, bagaimana saya menghadapinya? Di sini kita belajar untuk
mencari solusi lagi, bukan menyalahkan keadaan. Ini adalah buah benih yang dulu saya pernah tanam. Di saat ini saya rela tulus menerimanya. Di saat itu pintu terbuka untuk membersihkan noda batin kita dari ketidaktahuan menjadi suatu, setelah tahulah kita akan bersukacita. Lalu kita juga memahami wawasan melihat orang. Setiap orang adalah guru. Guru yang memberi inspirasi dan guru yang membuat kita untuk lebih waspada. Bagaimana menjadi diri sendiri yang lebih baik, yang tidak menimbulkan suatu penyesalan. Nah, jadi kita belajar dari orang lain. Lalu menjadi terang dalam diri kita sendiri ya. Setelah memahami prinsip-prinsip kebenaran ini, kita pernah ada noda batin, penuh 3 rintangan, memahami karma dan buah karma. Saya belajar untuk merespon dengan baik ya, supaya tiada penyesalan. Lalu mengenai pemahaman kesadaran, sadar masa lalu, sadar masa kini, dan masa depan. Di masa kini kita genggam waktu yang ada, memanfaatkan kehidupan. Hanya di saat kita hidup, sehat, kita bisa melakukannya. Dan lakukanlah dengan sukacita, dengan ketulusan dan tanpa pamrih. Di masa mendatang, kita tidak ekspektasi apapun ya, tetapi kita tahu yang kita lakukan hari ini yang sukacita di masa depan akan memperoleh buah balasan yang tepat di waktu yang tepat. Kan En? Vivilang Suci, silakan lanjut. Jadi tadi dikatakan bahwa kita seperti bersumbangsi, yaitu kita dengan menggali sumur, ini akan membasahi bumi yang membutuhkan. Sumur itu terus mengeluarkan air, tetapi air sumur ini juga akan sama. Maksudnya volumenya tetap sama, tidak akan habis. Dengan kita banyak melakukan, kita banyak mendapatkannya. Dan pahala kebajikan itu tetap akan ada. Dalam pelatihan diri, kita harus memanfaatkan waktu dan kehidupan, bersumbangsi tanpa pamrih sehingga memperoleh pahala kebajikan dan sukacita dalam kehidupan masa kini. Sudah selesai? Ya, sekarang kita sesi sharing ya. Ada yang resen? Kalau nggak ada, tadi saya melihat ada Hoklai Sesyong, gimana waktu dan tempat dipersilakan. Hoklai Sesyong ada? Kalau nggak ada, Cendana Sesyong ada? Cendana Sesyong atau Rimba Sesyong ya. Karena hari Sabtu itu banyak kegiatan sehingga Ya, Rimba Sesyong silakan. Kang En, tadi udah mendengar ya sharing, bukan sharing dari moderator Vivilang Suci sama Elisa ya Suci. Pemahaman kalian sudah bagus ya, karena udah bisa sering mendengar cerita master, ajaran master, jadi sudah serapkan ke dalam, paling tidak ya nggak sempurna tapi sudah serap ke dalam hati ya. Jadi saya juga bersukacita ya karena ada kemajuan dari semua kita ya. Demikian saya merasakan, saya respon untuk kalian. Dan
Kak An ya, Rimba Sesiong memberikan support. Di sini dikatakan ya, kita belajar bersama, mendengarkan bersama. Jadi kita boleh diskusi. Umpama saya melihat hal ini dengan pandangan saya, tapi pandangan tiap sesiong seceh juga berbeda-beda. Jadi sesiong seceh juga bisa ini saring sharing sehingga kita melengkapi hal yang kita lewatkan, yang tidak kita perhatikan. Ini adalah wujud persembahan Dharma. Keadaan sesiong seceh silakan ya. Kita di sini sebenarnya bebas untuk bertanya. Akan ada sesiong seceh yang lebih memahami, bisa memberikan apa yang mereka pahami ya, untuk membuat kita bisa dapat jawaban. Silakan ya sesiong seceh, waktu kita masih ada 30 menit lebih. Cendana Sesiong. Belum siap ya. Jadi kita langsung aja masuk ke kuis dulu ya. Boleh Vivi seceh. Kuisnya belum. Oh ya. Sutera teratai bab 23, cara menjawab kuis, chat di room everyone. Jawaban soal dan jawaban 1D dan 2A. Vivi Lang seceh, apakah saya mau mulai dulu ya? Oke. Soal nomor 1. Mengapa manusia perlu membuka pintu batin? A. Agar dapat melihat masa depan. B. Supaya bisa berbicara langsung dengan Buddha. C. Untuk menerima berkah duniawi. D. Agar Dhamma dapat masuk ke dalam hati dan memberi manfaat. E. Untuk mengusir kegelapan di sekitarnya. Silakan sesiong seceh. Belum bisa jawab. Host boleh dibantu dibuka room everyone. Kak En ya Sesiong telah memberitahu. Telah banyak yang menjawabnya. Jawaban yang benar adalah D. Agar Dhamma dapat masuk ke dalam hati dan memberi manfaat. Jawaban D adalah jawaban yang menyeluruh ya. Setelah Dhamma telah masuk dalam hati dan memberi manfaat, kita otomatis akan mendapatkan keempat ini. Dapat melihat masa depan kita ya, dengan terus mempraktekkan yang baik ya, baik, benar, dan indah. Kalau berbicara langsung dengan Buddha seperti ini, kita ke dalam batin kita semakin dekat dengan sifat hakiki kebudahan kita. Dan hati yang penuh Dhamma ini akan menjadi cahaya yang menerangi diri kita dan lingkungan kita. Kita lanjut pertanyaan kedua. Apa penyebab utama sifat hakiki manusia tertutupi? A. Karena pengaruh lingkungan sosial. B. Karena makanan dan kebiasaan buruk. C. Karena noda batin dan kerisauan yang menumpuk. D. Karena belum memahami bahasa Dharma. E. Tidak memiliki guru pembimbing. Jawaban yang benar adalah C. Karena noda batin dan kerisauan yang menumpuk. Soal nomor 3. Mengapa tindakan baik harus disertai dengan kebijaksanaan?
A. Agar tidak menyimpang dari prinsip kebenaran dan menghasilkan pahala sejati. B. Karena tanpa kebijaksanaan, tindakan menjadi tidak terlihat. C. Karena kebijaksanaan datang dari tindakan. D. Karena tindakan baik tidak perlu diatur. E. Agar mendapat pujian dari orang lain. Kan En Susianti Suci. Jawaban yang benar adalah A. Agar tidak menyimpang dari prinsip kebenaran dan menghasilkan pahala sejati. Kita lanjut soal nomor 4. Bagaimana insan suci Indonesia menunjukkan praktik kebijaksanaan dan tindakan? A. Membangun vihara di seluruh negeri. B. Dengan cepat dan tertib memberikan bantuan saat bencana. C. Dengan memimpin upacara keagamaan. D. Dengan membuat patung Buddha raksasa. E. Dengan mengajarkan sutra di televisi. Jawaban yang benar adalah dengan cepat dan tertib memberikan bantuan saat bencana. Soal nomor 5. Apa pesan yang terkandung dalam kisah nenek yang mempersembahkan pelita? A. Perempuan tidak boleh mempersembahkan langsung kepada Buddha. B. Hanya orang suci yang layak menerima peramalan. C. Setiap perbuatan baik memiliki urutan karma dan hasil yang sesuai. D. Hanya persembahan besar yang bernilai. E. Buddha membeda-bedakan makhluk. Kan En-nya banyak suci yang berpartisipasi. Jawaban yang benar adalah C. Setiap perbuatan memiliki urutan karma dan hasil yang sesuai. Kita lanjut soal terakhir. Mengapa jasa kebajikan dari menyalin sutra teratai dianggap tak terhingga? A. Karena teksnya panjang dan sulit ditulis. B. Karena menulis membutuhkan kesabaran. C. Karena disalin dengan tinta suci. D. Karena tulisan dianggap sebagai doa. E. Karena dilakukan dengan penuh ketulusan dan menyebarkan dhamma kepada banyak orang. Apakah masih ada jawaban yang lain? Kan En ya, Susyung Sucemen. Jawaban yang benar adalah E. Karena dilakukan dengan ketulusan dan menyebarkan dhamma kepada banyak orang. Sembari menunggu pemenang kuis. Ya, sorry ya tadi ya tiba-tiba mati. Enggak apa-apa, Vivi. Laptopnya. Yang suci. Ya, Kita telah menyelesaikan ya, kuis oke. ya. Nah, kita menunggu pemenang kuis. Susyung Suci yang menjawab kuis tadi bilang terhadap pertanyaan tadi merasa mendapatkan sesuatu ya. Kita boleh meminta tolong kepada host dan co-host untuk menampilkan kembali pertanyaan tersebut dan membuat kita lebih mudah untuk men-sharing kesan batin yang kita peroleh. Kita tunggu ya Susyung Sece ya. Di sini begitu banyak Susyung Sece yang mengikuti kuis. Ya, kita Pasti harus ada kesan batin baik yang ingin berbagi kepada kita semua. ya, kita harus menggenggam waktu ya, Pak Tangsya ya. Kita harus segera men-sharingkan apa yang kita peroleh hari ini. Jadi ada Sesiong Seci yang resen. Bagaimana kalau Hoklai Sesiong atau Cendana? Oh ya, Sidik Sesiong, bagaimana bisa sharing sambil menunggu? Oh, sudah ada ya hasil pengumuman. Coba Sece yang bacakan deh pemenang Oke. kuis.
Pemenang kuis Sutra bab 20, Sutra Teratai bab 23, episode 1860. Selamat kepada pertama, Yeni Lokita Seceh dari Medan. Kedua, Herianto Susyong dari Tebing Tinggi. Tiga, Hefi Triana Seceh dari Palembang. 4, Sidik Jaja Susyong dari Batam. 5, Joni Susyong dari Medan. 6, Fatima Seceh dari Tebing Tinggi. Silakan Susyong Seceh untuk memberikan itu ya suatu apa yang didapatkan di Simfasiang hari ini. Karena ini juga adalah mempersembahkan Dharma kepada Buddha dan kepada ini ya kita calon-calon Buddha ya, calon-calon Bodhisattva. Karena banyak yang kita di sini kurang memahami. Kadang tidak melihat sampai sedalam itu. Hanya dengan sharing Susyong Seceh ataupun ada pertanyaan membuat kita untuk berpikir dan mencari jawaban. Silakan Susyong Seceh. Sidik Jaya Susyong. An Seceh, atau Ya. An. Sebenarnya lagi nggak gitu fleksibel untuk berbicara ya, lagi di luar ya. Oke. Jadi Oke. agak bising juga. Next time Baik. aja ya, An. Baik, Susyong. Baik, Susyong. Dan ya, Sidik Susyong telah memberi kabar bahwa dia ada di sini dan akan memberi sharing di lain kesempatan. Kan Susyong. Mari Susyong Seceh yang lainnya kita menggenggam waktu kita. Kita masih ada waktu ya sampai sebelum jam 9. Silakan. Jadi kalau nggak ada, saya sebentar ya sharingnya ya. Dikatakan tadi bahwa dengan kita mempraktikkan kebajikan ini kita akan mudah temukan di mana-mana. Sehingga kita banyak kesempatan untuk berbuat baik dan akan mendatangkan buah balasan baik yang tiada terhingga juga. Dan juga kita harus bisa mengatasi kegelapan batin dan kerisauan batin ini agar batin kita itu bisa menjadi jernih sehingga kita saat mendengarkan dharma ataupun dalam memutuskan sesuatu masalah akan timbul kebijaksanaan sehingga kita bisa memutuskan dengan lebih baik. Kemudian kita juga harus mempraktekkan 6 paramita, yaitu di sini juga tadi dikatakan bahwa dengan penerangan sempurna kita dapat mengetahui dan memahami sepenuhnya prinsip kebenaran ini. Jadi dengan juga 6 kemampuan gaib ditambah dengan sila, samadhi, dan kebijaksanaan, ini semuanya akan menjadi sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan ini. Jadi hari ini adalah tentang sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan sehingga akan memperoleh pahala kebajikan yang tiada terhingga. Ya, masih ada lagi yang mau sharing? Oh ya, saya Seceh bilang. Oh ya, Cendana Susyong dipersilakan. Ya, kan maaf ya, tadi lagi kurang leluasa juga sharing. Ya, sudah dipanggil, maaf Seceh. Ya. Jadi itu ya Seceh. Ketika kita belajar Dhamma, ya timbul ya kebahagiaan, timbul pengertian. Tetapi pada saat kita berhubungan lagi dengan dunia luar ya, kontak-kontak misalnya, ya itu ya entah itu nonton YouTube atau nonton apa, kita melihat suatu objek, awalnya biasa-biasa aja ya batinnya, hanya timbul netral gitu. Tidak ada perasaan suka ataupun maupun duka. Tetapi setelah diulang-ulang,
Nah, itulah namanya kantil ya, bahasa Jawa. Artinya kemelekatan. Jadi kata seorang ahli psikologi ya, katanya kalau suatu kebiasaan atau suatu tindakan dilakukan sebanyak 90 kali, maka akan menjadi kebiasaan baru gitu. Nah itu juga demikian, apa yang kita melihat objeknya yang tadinya netral, timbul ya, timbul kalau nggak suka ya tidak suka gitu. Nah kalau tidak suka kita tidak mau nonton lagi. Tetapi jika kita timbul kemelekatan suka, maka kita timbul perasaannya untuk ingin memiliki gitu. Ingin memilikinya, wah bagaimanapun saya harus punya ini. Nah dicarilah berbagai cara, entah itu halal atau tidak halal. Ya tetapi pada saat dalam timbul kemelekatan, timbul pengejaran, ya sebenarnya itulah namanya penderitaan ya, Sesiong Sece. Jadi di mana kita mengejar kenikmatan indria, di situ sebenarnya ada penderitaan. Ya begitu juga ya, kita mengejar kenyamanan, ya jabatan, pangkat, harta kekayaan, tapi disitulah penderitaan akan selalu mengikuti. Dia sudah merupakan satu paket ya, yang tidak terpisahkan itu. Ya seperti kita beli makanan paket A, ya dapat makanan, minuman atau ini ya kentang itu udah satu paket, tidak bisa terpisahkan. Selama kita masih ingin memiliki lagi, timbullah kelahiran. Nanti kalau kelahiran pasti ada penderitaan juga. Itulah makanya tidak salah ya sebenarnya objek itu. Kalau mata kita atau telinga kita bukan salah mata atau telinga kita juga, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika timbul perasaan kita tidak mengamatinya gitu, tidak mengamati bahwa perasaan dia muncul, dia pasti akan lenyap gitu. Ya seperti seorang biku ya yang menjelaskan kepada ya Sariputra atau ya Upatisa. Jadi sesuatu itu kalau dia muncul, dia udah siap-siap, pasti lenyap gitu. Nah, kita tidak siap ya untuk menghadapi lenyapnya. Kita selalu menginginkan ya, mempertahankan sesuatu gitu. Entah itu objek-objek di luar ataupun tubuh kita ingin mempertahankan selama-lamanya mungkin. Nah kalau kita punya uang, ya kita bisa lah mendandan ya, memperlambat ya sakit gitu, memperlambat kematian. Tetapi ya ingatlah Sesiong Sece itu hanya memperlambat ya, tidak bisa mencegah kematian, tidak bisa mencegah sakit. Ya, tetapi dengan uang kita bisa memperlambat sakit ya. Ya, kok kamu tahu Sesiong? Iya tahu, soalnya pada saat kita perhatikan seorang pemain sepak bola, ketika kakinya di tackle ya, kan sakit sekali. Tetapi kemudian ada alat canggih disemprot ke kakinya. Kemudian dia bisa main lagi selama 1 jam ya tanpa rasa sakit. Nah setelah itu timbullah sakit yang luar biasa. Ya jadi ya ketika kita punya uang juga bisa memperlambat sakit, tetapi tidak bisa mencegah sakit ya. Ya kan Sece. Ya, Kang En sharing dari Cendana Sesiong. Kak Cendana Sekarang, Sesiong. iya. Sesiong, tadi sharing Sesiong tentang itu ya, perumpamaan orang ragawan. Cedera karena dengan begitu canggihnya ya pengobatan ya, membuat rasa sakitnya tidak terasa dan dia melanjutkan. Tetapi bagaimana setelah obat itu habis ya? Rupanya sebenarnya hal ini sering saya jumpai juga ya di pendampingan pendampingan terhadap kanan empu. Ada cerita nih ya, kan empunya ini kan autoimun. Jadi autoimun itu radang sendi, memiliki keterbatasan dalam bergerak. Jadi dengan
setelah lama ya dia autoimunnya. Di saat ini setelah kita berbagi tentang pola makan yang sehat, cara mengatur stres emosional, dia merasa dan olahraga, dia merasa tubuhnya lebih baik. Tubuhnya lebih baik. Lalu dia nih mulai beraktivitas yang melebihi biasanya. Memforsir ya. Kalau kita ngomongnya lebih menggunakan tanpa agak-agak menggunakan kelewat batas. Lalu kembali sakit. Lalu dalam proses pendampingan kita juga itu memberi pengertian ya. Sebenarnya sakit ini, peradangan ini telah lama, sudah sangat lukanya termasuk berat ya. Hanya dengan berubah di awal, merasa lebih nyaman, bukan berarti sakit ini telah sembuh. Kita udah boleh melakukan dengan tanpa menjaga. Tetapi kita boleh melakukan dengan mengetahui batasan diri kita. Bagaimana jangan kembali cedera. Sebenarnya hal seperti ini kita saat berpraktek atau mengalami diri sendiri mengalami, baru kita bisa menceritakan dan menjelaskan kepada teman ya, ataupun Kak Nanhu. Kadang-kala kita mengalami, tapi kita belum menyadari dan bisa menceritakannya. Tetapi lewat pendampingan terhadap Kak Nanhu, dan kita sering menanyakan kondisinya, dan kita menemukan hal yang sama. Di dalam teori, dalam praktek, semua sama. Bahwasanya bahwa luka kita harus rawat dengan baik. Bukan berarti tidak melakukan, tetapi mengetahui batasan kemampuan. Jangan membuat, kesembuhan itu berulang naik turun naik, membaik memburuk. Tetapi kita berharap kehidupan kita ini setiap hari menuju lebih baik. Jadi di sini juga ada dharma ya. Seperti Master bilang, kenapa kita harus terjun di kerumunan orang banyak, dan di kerumunan orang banyak yang kita lihat adalah dharma. Setiap orang memiliki sutra, dan setiap orang memiliki solusi dalam mengatasinya. Jadi Sisung Sece yang kadangkala ya kita ingin bertanya tentang dharma atau bercerita tentang tadi kan ada ya, persembahan yang tertinggi itu menyalin dan membabarkan dharma atau membagikan. Di Simphasyang adalah tempat terbaik, di mana Sisung Sece di sini telah membuka pintu hati untuk datang di Zoom Simphasyang ini untuk mendengarkan. Jadi Sisung Sece boleh berbagi supaya air gelas yang penuh ini kita keluarkan seperti sumur ya. Airnya kan setinggi ini. Kita bagikan, airnya akan kembali penuh. Kita bagikan. Jadi kita ada kesempatan untuk menerima hal-hal yang baru lagi setelah kita bagikan. Karena yang kita bagikan itu adalah hal yang kita pahami dan dapat kita cerna. Jadi kita siap untuk menerima hal-hal baru lagi. Silakan ya Sisung Sece, ditunggu. Ya, kemudian saya sharing sedikit lagi. Ya, kita manusia ini ya penuh dengan kegelapan batin, yaitu kita terikat pada perasaan duniawi, pikiran duniawi, cinta duniawi, dendam, kasih, dan benci. Jadi ini adalah satu sebab dan kondisi utama sehingga para makhluk itu berada dalam penderitaan yang tanpa henti. Hendaknya kita bisa mengubah tabiat buruk kita, yaitu kita membantu dengan jangan perhitungan. Maksudnya puji ciao ya. Kita harus bisa meninggalkan kesan yang baik kepada orang lain agar kita bisa disukai oleh setiap orang.
orang dan bisa mendapat kepercayaan saat berinteraksi dengan orang lain, dan juga kita bisa bekerja sama. Kita harus bisa menyadari perbuatan kita di masa lalu dan rela menerima segala akibatnya di masa kini. Dan segala karma buruk yang diciptakan sebelumnya, ini semua berasal dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan sejak masa tanpa masa lalu. Semoga kita mampu juga mengikis habis 3 rintangan dan segala noda batin. Dengan giat kita menapaki jalan bodhisattva, kita akan menjadi orang yang penuh welas asih. Kita bisa mengikis berbagai sifat buruk, noda batin, ketidaktahuan, dan juga nafsu keinginan. Semua dendam sakit hati masa lalu harus bisa dilepaskan. Jadi kita harus bisa melepas. Demikian ya, kita sekarang memasuki itu ya, kosakata ya, Suci. Kita persilakan lanjut ke kosakata. Terima kasih, host.感恩师公上人开示，感恩师姑师伯。静思妙莲华寻法香与会 Kosakata 寻法香 bab 23 Baisa Raja episode 1860 sempurna dengan kebijaksanaan dan ketindakan praktik kebajikan di mana-mana dan tak terhingga. Yongzhuang, kekar, 壮观, megah, mengesankan, mengagumkan, 普遍, secara umum, biasanya, secara merata, bersifat universal, mudah ditemukan. 婆利施加 bunga warsika, 那婆魔力 bunga nafmalika, 通彻 memahami sepenuhnya, 善摄 menangkap dengan baik. 感恩师姑师伯，大家早上好。 感恩bodhisattva kecil ya. Jadi kita sekarang Suci Elisa yang memimpin penutupan ya, dengan berakhirnya Simfa Siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua tim Simfa Siang, baik translator maupun di balik layar ya. Semoga kita semuanya bisa lebih bersemangat ya dalam Simfa Siang ini. Silakan Elisa Suci ya. Ya,感恩 ya kepada semua tim Simfasiang, penerjemah host Intisari Kosakata. Lalu terima kasih kepada Haliman Susyong, kepada Dharma Pratama Putra dan Susianti Meta Sece ya, yang memfasilitasi kita bisa belajar bersama. Dan terutama KN Susyong Seceman. Mari kita berdiri dan bersifat anjali, memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Silakan duduk Susyong Sece. Cufu Tajaya, Ping An. Mari kita absensi. Dan kepada Susyong Sece yang hari ini yang Medan ya, yang ke Baksos Sabang, semoga semua bersukacita, perjalanan baik dan lancar, dan masyarakat setempat merasakan berkah dan kebahagiaan ini dan kehangatan. KN? Ya, besok akan Simfa Siang di malam hari ya, jam 6.40 ya, Simfa Siang. Oke, jangan lupa mengisi absensi. Semuanya kangen Susyong Sece. 明天见。
子，撒在我们的80天。我望为大使因缘，为大使因缘来人间，流度万心的一个个故事，早已走在法华净土的路。我望为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。走入法随界山缘，莫忘那一年，那一人，那一年，曾经的足迹，拥抱长生在人间。感恩师兄师姐，感恩Master yang telah memberikan arah tujuan menapaki jalan ini. Semoga kita semua berbahagia dan sukacita dalam Dharma. 明天见，感恩ya host ya, 感恩Haliman师兄。kita berjumpa di besok malam.